月が変わる前に片付けろ。範囲凍結中。Halo guys, gimana kabar kalian? Selamat datang di alur cerita Yuji. Sebentar lagi akan dimulai. Sebelum ini, Min ingetin ambil sukur seduh kopi, minum susu, duduk, telentang piringin HP, dan gak perlu banyak bacot lagi. Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berang-berang bawa tongkat, let's go. Cerita berlanjut dengan Yuji yang telah berada di dalam kota Yuri. Tepatnya ia telah berada di pendaftaran para petualang. Penjaga yang entah namanya merasa ragu dengan kemampuan Yuji karena profesinya seorang penjinak. Namun pada saat mata penjaga melirik ke arah selam yang berada di bahu Yuji, seketika penjaga tersebut pun langsung mengizinkan Yuji buat mendaftar. Terlebih lagi Yuji langsung lulus tanpa harus menjelaskan tes terlebih dahulu. 大丈夫です。索敵能力を持っている方は無条件 Tidak berselang lama sekelompok orang yang terdiri dari satu laki-laki dan dua cewek menghampiri Yuji dengan berkata kalau Yuji adalah anggota mereka dengan nada yang sedikit meremehkan. Ketiganya lanjut memperkenalkan nama masing-masing. Laki-laki berambut panjang bernama Rodis, ahli dalam menggunakan pedang. Cewek berpakaian hijau bernama Tina, ahli dalam menggunakan panah. Sedangkan yang berambut pink bernama Lisa, ahli dalam menggunakan tombak silong. Rodis sedikit meremehkan Yuji, ditambah lagi Rodis mengetahui kalau Yuji berprofesi penjinak. Ia juga mengatakan kalau Yuji adalah amatir. Berbeda dengan Rodis, Lisa dan Tina menyambut baik Yuji dan merasa senang juga karena Yuji adalah ahli dalam pelacak. Keempatnya merundingkan misi mereka yang melacak keberadaan The Dragon. Setelah semuanya mengerti, mereka mulai pencarian dengan Rodis yang berada di depan, Lisa dan Tina di urutan 2 dan 3, sedangkan Yuji di urutan belakang. Tugas dari sang penjinak Yuji kali ini hanya melacak keberadaan para monster. Dengan bantuan serigala dan selamnya, ia dapat dengan mudah mengetahui situasi di depan mereka. Tidak berselang lama Yuji mendapatkan informasi kalau di depan ada para monster. Yuji yang mendapat info pun langsung menginstruksikan kepada yang lain kalau pada jarak 2 km di depan terdapat sekelompok monster. Lisa dan yang lain yang mendengar perkataan Yuji cukup terkejut karena ia tidak menyangka Yuji dapat melacak begitu jauh. Namun mereka juga tidak menunda lagi dan langsung bergegas ke sana. Sampainya di tempat tujuan, tanpa basa-basi Rodis langsung maju melawan kumpulan monster menggunakan kedua belah tinja. Para monster pun berhasil dikalahkan dengan begitu cepat oleh Rodis. Pendek cerita, penting pun tiba. Memperlihatkan mereka semua mendirikan tenda sambil berbincang tipis-tipis. Rodis menginstruksikan kalau mereka akan berjaga bergantian. Setelah semuanya mengiyakan, kita dibawa ke masa di mana Yuji bertemu teman selamanya untuk pertama kalinya. Yuji memasuki sebuah rumah tua yang penuh dengan buku-buku sihir. Ia pun melangkah menuju ke salah satu buku. Setelah Yuji membukanya, ia langsung mendapat kekuatan sihir, yaitu sihir penghancur ilahi. Tanpa harus mempelajari terlebih dahulu, Yuji dapat menggunakannya di masa depan. Tak hanya itu, kekuatan dan HP-nya juga meningkat. Namun pada saat melihat isi buku, ia dikagetkan dengan kemunculan para slime yang cukup banyak. Awalnya Yuji kebingungan dengan para slime yang menghampirinya, namun ketika salah satu slime memanggil namanya, ia pun mengerti kalau para slime memintanya buat jadi pemimpin mereka. Setelah itu semua slime berpencar membuka setiap buku yang berada di ruangan. Seketika Yuji tertegun karena semua sihir yang dibaca para slime dapat ia pelajari juga. Dengan kata lain, apa yang para slime baca akan langsung ditransfer ke dirinya. Ditambah lagi setiap kali ia mempelajari sihir baru, kekuatan dan HP-nya meningkat. スライムが読んだら俺も覚えられたぞ。 Kita kembali lagi ke masa sekarang, memperlihatkan Rodis yang sedang berlari dan diikuti oleh Lisa dan juga Tina. Tak lupa serigala dan juga para slime ikut mengikutinya. Namun kehadiran para slime hampir saja ketahuan oleh Rodis. Beruntung Yuji mengaktifkan sihir tembus pandang sehingga para slime tidak jadi ketahuan. Rodis kembali berlari seperti menuju ke suatu tempat. Tidak berselang lama Rodis telah sampai di depan sebuah rumah yang nampak tua. Tanpa basa-basi ia langsung memasuki rumah tersebut. Di dalam Rodis disambut oleh Pak Tua yang umurnya udah tua.
Pak Tua yang belum dikasih tahu namanya pun langsung menanyakan hasilnya, entah hasil apa. Rodis yang sudah paham apa yang dimaksud sang pemimpin pun langsung menjawab kalau ada 2 ciwi dan 1 laki-laki. Tapi sayang 1000 sayang yang menjadi sasaran mereka kali ini bukanlah laki-laki biasa. Pak Tua yang mendengar perkataan Rodis pun langsung berdiri sambil mengatakan, ketika bulan menjadi kebiruan akan ada malapetaka yang akan datang. 草月によると月が青くなった時災いが起きるっていう話。 Si botak yang berada di samping Pak Tua merasa kalau omongan Pak Tua adalah cerita belaka. Pak Tua yang merasa kata-katanya dianggap kebohongan pun langsung mengapai si botak yang membuatnya meronta-ronta. バカバカしい。許せ。 Sedangkan di tempat lain Yuji masih memilih-milih cirinya akan ia gunakan untuk menghabisi Rodis dan komplotannya. Pada saat memilih-milih Yuji melirik ke salah satu sihir yang diberi nama kutukan lapisan es. Yuji cukup tertarik mencoba mengeluarkan sihir kutukan lapisan es. Ia mau melihat kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Yuji langsung menginstruksikan kepada para slime buat bersiap-siap. Setelah semua berada di posisi masing-masing, Yuji langsung mengaktifkan sihir tersebut membuat gubuk yang ditempati Rodis dan komplotnya menjadi beku dengan hawa dingin yang keluar. 魔法転送範囲凍結中。 Yuji tidak menyangka kalau sihir kutukan es akan sangat kuat. Di TKP sendiri salah satu slime yang mengeluarkan si Petua dengan keadaan membeku. Di sini kita diberitahu kalau nama Petua tersebut bernama Gilios. Dijelaskan kalau Gilios adalah seorang bandit yang cukup ditakuti di ibu kota. Tapi sedikit cerita harus tak sadarkan diri sampai hari depan. Mimin undur diri. Terima kasih yang udah nonton. Sekian dan Mimin pamit.